Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana produksi EPO. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Samita, Lezi Mulyanti, Muhammad Nur Aslan Abdillah, Sofwan Hadi, dan John Simon Buhile. EPO, hormon erythropoietin. Erythropoietin atau EPO adalah hormon yang dibentuk oleh korteks di dalam ginjal yang dibantu oleh beberapa sel untuk melindungi sel darah merah dan merangsang pembentukan sel darah merah di dalam kelenjar sumsum tulang, dan semakin bertambah usia, produktivitas sumsum tulang semakin turun. Erythropoietin akan lebih banyak diproduksi jika sel dan jaringan-jaringan di dalam tubuh kekurangan oksigen. Proses produksi EPO, hormon erythropoietin. Jika terjadi kekurangan oksigen atau hipoksia dalam sel jaringan-jaringan dalam tubuh, ginjal akan membentuk hormon erythropoietin atau EPO, lalu dibawa ke sumsum tulang melalui aliran darah. Saat EPO dibawa menuju sumsum tulang oleh aliran darah, ia akan mengikat reseptor spesifik pada sel erythroid. Hal ini menyebabkan stimulisasi sel BFU-E dan CFU-E dan juga membentuk keping darah. Lalu pematangan eritrosit. Dengan demikian jumlah eritrosit meningkat, menghasilkan peningkatan hematokrit dan konsentrasi hemoglobin dalam darah. Seperti pada gambar tersebut. Kelebihan hormon erythropoietin. Jika produksi hormon erythropoietin terlalu banyak, itu disebabkan oleh beberapa penyakit seperti tumor, anemia, sel asabit, dan kelainan sumsum tulang. Selain penyakit hormon erythropoietin tinggi juga bisa terjadi akibat penyalahgunaan suntik erythropoietin, misalnya untuk meningkatkan performa pada atlet. Tapi hal tersebut dapat menyebabkan polisitema atau massa sel darah merah sangat tinggi. Penyakit ini biasanya dipicu oleh kelainan genetik di sumsum tulang yang menyebabkan peningkatan produksi sel darah merah. Polisitema dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti serangan jantung, stroke, emboli paru. Polisitemia seringkali tidak menimbulkan gejala, namun bila ada gejalanya bisa berupa tubuh terasa lemas, pusing atau sakit kepala, penglihatan kabur, wajah tampak kemerahan, sering mimisan, keringat berlebih dan gatal-gatal, sesak napas, kesemutan, nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Kekurangan hormon erythropoietin. Jika produksi hormon erythropoietin berkurang atau tidak diproduksi oleh ginjal, kemungkinan ada gangguan pada ginjal seperti gagal ginjal kronis. Akibatnya jumlah sel darah merah akan berkurang hingga menyebabkan beberapa penyakit. Kekurangan hormon erythropoietin dapat dicegah dengan suntikan hormon erythropoietin. Meski demikian, penggunaan suntikan hormon erythropoietin ini dapat menimbulkan beberapa efek samping, yaitu nyeri dada, demam, sakit kepala, peningkatan tekanan darah, perdarahan, pembekuan darah, pembengkakan di beberapa bagian tubuh seperti wajah, jari, pergelangan tangan, atau telapak kaki. EPO dapat mendeteksi anemia. EPO erythropoietin selain untuk merangsang pembentukan sel darah merah di sumsum tulang, erythropoietin juga bisa sebagai indikator anemia. Seperti gambar tersebut, konsentrasi sebagai seperti pada gambar berikut. Antara siklus pengaturan yang normal, pembentukan eritrosit atau hemoglobin yang normal, hemolisis kegagalan darah, ada 4 gagal ginjal dan 4 gagal ginjal. Fakta menarik EPO. Suntikan hormon erythropoietin pada bayi prematur dapat menyelamatkannya selama 2 hari, dikarenakan penyuntikan hormon erythropoietin dapat mengurangi transfusi darah. Anemia sering pada bayi prematur. Pada bayi yang terkena anemia membutuhkan transfusi sel darah berulang sehingga berisiko terjadi komplikasi penurunan penyakit. Dikarenakan itu penyuntikan erythropoietin dibutuhkan untuk menambah produksi sel darah merah. Kesimpulan, produksi EPO atau erythropoietin pada setiap orang berbeda tergantung sehatnya ginjal. Erythropoietin juga dapat disuntikan kepada mereka yang jumlah produksi sel darah merahnya sedikit, tapi penggunaan erythropoietin buatan juga tidak baik, dapat menyebabkan beberapa gangguan. Terima kasih.